Shalom, selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Jemaat Tuhan yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, atas kasih karunia dan rahmat yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hingga pada hari ini, dan kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan untuk kami jalani. Sebelum kami berangkat untuk melakukan semua aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Februari tahun 2026. Yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan, saya baca terlebih dahulu di dalam bahasa Batak Toba. Alai natinebak nipati, ido haholongon sian rohana ias, sian panolopini panggorani roha, nang sian haporsiaon naso marlau. Dalam bahasa Indonesia, tujuan peringatan itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita ini tentu kita pasti pernah memberikan nasihat atau peringatan. Atau kita juga sebagai sumber nasihat kepada orang-orang lain. Kepada saudara, kepada teman, ataupun kepada anak-anak kita. Kita juga adalah sumber nasihat bagi orang lain. Dan tentunya juga sebaliknya, kita juga pernah menerima nasihat. Kita juga pernah menerima peringatan-peringatan, baik itu dari orang tua kita, dari sahabat kita, dari guru kita, ataupun dari siapapun yang ada di sekitar kita. Jadi kita bukan hanya sumber nasihat, atau kita bukan hanya tahu memberikan nasihat saja, tetapi kita juga pernah menerima nasihat atau petuah-petuah dari orang lain. Dan dalam memberi nasihat tentu ada alasannya ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, tentu ada motivasi dan tentu juga ada tujuan. Apakah itu menyikapi sesuatu masalah atau keadaan perilaku seseorang supaya lebih baik lagi. Namun di sisi lain sering terjadi, saudara-saudari, ada orang yang tidak mau menerima nasihat. Ada orang yang tidak mau menerima petuah. Ada orang yang tidak mau menerima peringatan-peringatan. Atau dengan kata lain, ada orang yang tidak mau dinasehati. Dia lebih memilih untuk menjalani apa yang baik menurut dia dan apa yang seturut dengan kehendak dia. Jadi tidak mau dinasehati, orang seperti itu juga ada. Maka dari itu kita harus memilih bahwa lebih baik seseorang yang kita nasehati itu tersinggung atau marah, tapi demi kebaikannya ke depan. Itu tidak mengapa. Biarlah dia tersinggung ataupun biarlah dia tidak suka dengan nasihat kita atau biarlah dia marah, asalkan nasihat kita itu demi kebaikannya. Itu tidak menjadi masalah. Kita tidak salah di sana, saudara-saudara.
Maka dari itu dalam terang firman Tuhan kita hari ini kita diajak untuk fokus dalam hal memberi nasihat atau peringatan. Bahwa ketika kita memberi nasihat, kita harus memiliki motivasi yang benar. Jadi bukan asal menasehati, bukan tidak ada tujuan, bukan tidak ada motivasi, tetapi harus ada motivasi dan harus ada tujuan. Dan motivasi itu harus motivasi yang benar dong, bukan motivasi yang salah. Demikian halnya dengan Rasul Paulus dalam nats ini yang mengingatkan bahwa dan bahkan mendesak Timoteus anak rohaninya itu supaya menasehati para jemaatnya yang telah menyimpang dari ajaran yang telah diajarkan. Rasul Paulus mengatakan bahwa atas nama kasih yang timbul dari hati yang suci dan hati yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas, jemaat Tuhan itu harus dinasehati supaya meninggalkan praktek hidup yang meninggalkan imannya. Jadi harus berani berdasarkan hati yang suci, berdasarkan kasih yang timbul dan dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus, berani menasehati setiap jemaat yang telah menyimpang atau meninggalkan praktek hidup yang meninggalkan imannya. Maka di sini kita melihat ada alasan tentunya, ada motivasi tentunya, dan ada tujuan dari nasihat itu adalah demi keselamatan jemaat, demi keselamatan orang lain yang kita nasihati di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, dalam sikap yang benar seperti yang disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita dapat melihat bahwa yang utama itu adalah bagaimana kita memenangkan orang lain, orang yang telah menyimpang hidupnya dari firman Tuhan, orang yang tidak berjalan lagi di jalan kehendaknya Tuhan, orang yang telah jauh dari jalannya Tuhan. Mungkin saja nasihat yang kita berikan atau petuah yang kita berikan, peringatan yang kita berikan itu menyakitkan hatinya, perasaannya, tetapi demi keselamatannya dan demi kebaikannya di dalam iman itu tidak seberapa dibandingkan sakit hatinya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, janganlah berhenti berbuat baik, janganlah berhenti memberikan nasihat yang baik untuk menyelamatkan orang baik. Milikilah motivasi yang benar dan milikilah tujuan yang benar. Dan ketika kita hendak memberikan nasihat kepada orang lain, siapapun itu, apakah kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, milikilah motivasi dan tujuan yang benar. Dan nasihat itu harus berdasarkan kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Bukan asal menasehati, bukan asal memberi petuah dan peringatan, tetapi berdasarkan dari hati yang murni, dari iman kepada Yesus Kristus dan memiliki tujuan yang benar demi keselamatan dan demi kebaikan dari orang yang kita nasihati. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang berkarya melalui setiap aktivitas kita dimanapun kita berada. Kiranya semua kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Setiap doa kita yang belum terjawab, kita tetap setia meminta kepadanya agar tiba pada waktunya nanti, waktunya Tuhan, setiap doa dan seruan kita itu dijawab oleh Tuhan. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini, menenangkan jiwa kami, meneguhkan iman percaya kami untuk dapat melanjutkan setiap aktivitas yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hidup kami ini boleh menyukakan hati Tuhan dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah ketika kami memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang yang kami kasihi ataupun yang tidak mengasihi kami, biarlah nasihat yang keluar dari setiap mulut kami itu berdasarkan dari hati yang murni, dari iman dan dari kasih yang daripada Engkau, dan itu demi kebaikan setiap orang.
Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tolong kami Bapa dalam melangkahkan kaki kami, agar kami tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini, kekal abadi sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.